warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wenitri Arofa Fadilah, NIM 1931811037, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah SPI Sejarah Peradaban Islam yang bertema Penjajahan Barat atas Dunia Islam dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-negara Islam. Di sini makalah terdiri dari 5 sub. A. Renaissance di Eropa. B. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. C. Kemunduran Kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. D. Bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. E. Kemerdekaan negara-negara Islam dan penjajahan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penjajahan Barat atas Dunia Islam dan Perjuangan Kemerdekaan di Negara-negara Islam. Pada periode dalam sejarah Islam itu bermula pada tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi itu dunia Islam bangkit memerdekakan negara-negara Islam. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Pada periode ini mulailah bermunculan pemikiran pembaruan dalam Islam. Nah, gerakan ini nih ada 2 gerakan. Yang pertama itu tuh timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran Islam yang asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Dan yang kedua, periode ini Barat itu mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Ketika 3 kerajaan besar mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi, Eropa mengalami kemajuan dengan pesat. Kerajaan Safawi mengalami kehancuran pada awal abad ke-18 Masehi dan kerajaan Mughal hancur pada awal abad Paro kedua ke-19 Masehi di tangan Inggris. Kekuatan Islam terakhir yang masih disegani oleh lawan adalah Kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi yang terakhir ini terus mengalami kemunduran demi kemunduran. Sehingga kerajaan ini nih dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, yang artinya itu orang sakit dari Eropa. Kelemahan ini yang menjadikan Eropa itu dengan cepat menduduki atau menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. A. Renaissance Eropa. Perekonomian bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Mereka dapat memperoleh kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya. Tak lama setelah itu, mulailah kemajuan Barat melampaui kemajuan Islam yang sejak lama mengalami kemunduran. Kemajuan Barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Penemuan mesin uap memantapkan kemajuan mereka. Teknologi perkapalan dan militer berkembang dengan pesat. Dengan demikian, Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari ke seluruh dunia tanpa mendapat hambatan
dari lawan-lawan mereka. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh ke bawah kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jauh dari kekuasaan kerajaan Utsmani. Karena kerajaan ini meskipun terus mengalami kemunduran, ia masih sangat disegani dan dipandang masih cukup kuat untuk berhadapan dengan kekuatan militer Eropa waktu itu. Negeri-negeri Islam yang dapat dikuasai Barat itu adalah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sementara itu, negeri-negeri Islam di Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani itu diduduki Eropa pada masa berikutnya. B. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. India ketika berada pada masa kemajuan pemerintah kerajaan Mughal adalah negeri yang kaya dengan hasil pertanian. Hal itu mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan untuk berdagang ke sana. Pada awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda menginjakkan kaki di India. Pada tahun 1611 Masehi, Inggris mendapatkan izin untuk menanamkan modal. Dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda juga mendapatkan izin yang sama. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya yang strategis dan merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai, ditaklukkan Portugis tahun 1511 Masehi. Sejak itu, peperangan-peperangan antar Portugis melawan kerajaan-kerajaan Islam seringkali berkobar. Pedagang-pedagang Portugis terutama berupaya menguasai Maluku yang sangat kaya akan rempah-rempah. Penjajahan Portugis yang terlama di Nusantara adalah di Timor Timur. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku untuk tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina. Termasuk di dalamnya ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Maguindanao, Kerajaan Buayan, dan Kerajaan Sulu. Akhir abad ke-16 Masehi, Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis yang datang ke Asia Tenggara. Akan tetapi, dua negara terakhir ini tidak berhasil menjajah Asia Tenggara dan hanya datang untuk berdagang. Belanda datang pada tahun 1595 Masehi dan dengan segera dapat memonopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara. Dan Inggris bahkan juga sempat menguasai seluruh Indonesia dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama pada awal abad ke-19 Masehi. C. Kemunduran Kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Kemajuan-kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat Kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi, nama besar Kerajaan Utsmani ini membuat Eropa Barat segan untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Islam ini, termasuk daerah-daerah yang berada di Eropa Timur. Namun, kekalahan Kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina pada tahun 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa Kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itulah, Kerajaan Utsmani berulang kali
mendapat serangan-serangan besar dari Barat. Faktor utama yang menarik kehadiran kekuatan-kekuatan Eropa ke negeri-negeri Muslim adalah ekonomi dan politik. Kemajuan Eropa dalam bidang industri membutuhkan bahan-bahan baku, rempah-rempah, dan mereka juga membutuhkan negeri-negeri yang dapat memasarkan hasil industri mereka. Untuk menunjang perekonomian tersebut, kekuatan politik diperlukan sekali. Akan tetapi, persoalan agama seringkali terlibat dalam proses politik penjajahan atas negeri-negeri Islam ini. Trauma Perang Salib agaknya masih membekas pada sebagian orang Barat, terutama Spanyol dan Portugis. Karena dua negara ini untuk jangka waktu berabad-abad, mereka berada di bawah kekuasaan Islam. D. Bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya didorong oleh dua faktor. Yang pertama, seperti gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Syekh Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi di India. Dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Yang kedua, tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Pelajar-pelajar Muslim asal India juga banyak yang menuntut ilmu ke Inggris. Gerakan pembaharuan dengan segera memasuki dunia politik, karena Islam memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gerakan politik yang pertama kali muncul adalah gerakan pan-islamisme, gerakan Islam dunia, yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun, gagasan ini baru disuarakan dengan lantang oleh tokoh pemikiran Islam terkenal yaitu Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai dengan 1897 Masehi. Semangat pan-islamisme yang menggelora itu mendorong Sultan Kerajaan Turki Utsmani Abdul Al-Hamid II pada tahun 1879 sampai dengan 1909 untuk mengundang Al-Afghani ke Istanbul, ibu kota kerajaan. Gagasan ini dengan cepat mendapat sambutan hangat di negeri-negeri Islam. Akan tetapi, semangat demokrasi Al-Afghani tersebut menjadi duri bagi kekuasaan Sultan, sehingga Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul. Gagasan pan-islamisme dengan cepat redup, terutama setelah Turki Utsmani bersama sekutunya Jerman kalah dalam Perang Dunia I, dan kekhalifahan tersebut dihapuskan oleh Mustafa Kemal, tokoh yang justru mendukung gagasan nasionalisme, rasa kesetiaan kepada negara kebangsaan. Kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara yang merdeka
yang bebas dari pengaruh politik Barat.